Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bawahan ini adalah kepala klan saat ini dari klan penjaga. Aku juga tahu bahwa Tuan Muda Chu Feng tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dengan demikian, bawahan ini belum mengungkapkan identitas Tuan Muda Chu Feng kepada siapapun. Selain itu, aku juga telah menyembunyikan identitas aku sendiri, kata ketua klan penjaga. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa kepala klan penjaga harus menjauhkan diri dari Kong Sun Lian, dan juga Kong Yuehua ketika memberitahu Chu Feng hal-hal ini. Ini sudah jelas, bahkan mereka berdua tidak tahu bahwa ahli misterius True Immortal level ini, dia sebenarnya adalah kepala klan penjaga yang bertugas menjaga 100 Refinement Stage. Senior, aku sebenarnya tidak lagi anggota klan Surgawi Chu, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala klan penjaga sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi antara Tuan Muda Chu Feng dan klan Surgawi Chu. Namun tetap saja, bahwa darah yang mengalir melalui Tuan Muda Chu Feng adalah darah klan Surgawi Chu. Di mata bawahan ini, kamu adalah tuanku, ucap kepala klan penjaga. Dalam hal itu, bagaimana kamu mengetahui bahwa aku dari Chu Heavenly Clan? Apakah identitas aku terungkap ketika aku memasuki 100 Refinement Stage? Tanya Chu Feng. Benar sekali. Sejak hari itu, bawahan ini telah diam-diam melindungi Tuan Muda Chu Feng. Aku telah melakukan itu sampai 2 tahun yang lalu, ketika klan Surgawi Kong menyerang Tuan Muda Chu Feng, kata kepala klan penjaga itu. Senior, aku benar-benar mengganggu kamu, ucap Chu Feng yang merasa sangat berterima kasih. Setelah semua, Chu Feng dan kepala klan penjaga hanya bertemu sekali satu sama lain. Namun demikian, kepala klan penjaga mampu memperlakukannya seperti ini. Dari sini bisa dilihat, seberapa setianya klan penjaga terhadap klan Surgawi Chu. Gabruk, tiba-tiba saja, kepala klan penjaga berlutut ke tanah dan berkata, Tuan Muda Chu Feng, tolong jangan menyebut bawahan ini sebagai senior lagi. Bawahan ini tidak memenuhi syarat untuk menerima rasa hormat seperti itu, ucap klan kepala penjaga. Cepat bangun, ucap Chu Feng sambil buru-buru membantu kepala klan penjaga kembali berdiri. Jika kamu menganggapku tuanmu, maka dengarkan aku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya boleh memanggil aku sebagai Chu Feng. Dan aku akan memanggil kamu sebagai senior, ucap Chu Feng. Mendengar itu, kepala klan penjaga klan mulai ragu-ragu. Kalau tidak, kamu tidak harus terus melindungiku. Tidak peduli bagaimana kamu memandangku, aku tidak ingin menerima hubungan tuan dan pelayan. Lagi pula di dalam hatiku, aku bukan lagi anggota klan Surgawi Chu, kata Chu Feng dengan sangat serius. Sangat baik. Dalam hal ini, aku akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Chu Feng. Bukan, Chu Feng. Ketua klan Wali mengoreksi dirinya sendiri. Senior, bisakah kamu memberitahuku situasinya dengan Zhao Hong? Tanya Chu Feng. Ketua klan penjaga itu mengangguk. Kemudian, ia mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi selama periode waktu itu. 2 tahun yang lalu, dalam pertempuran melawan klan Surgawi Kong, Chu Feng berada di bawah pengaruh pedang dewa jahat dan akan kehilangan dirinya sendiri. Tanpa pilihan lain, kepala klan penjaga mengikuti permintaan Chu Feng, dan membawa Kong Yuehua, Kong Sun Lian, dan Wang Qiang menjauh dari klan Surgawi Kong. Baik Kong Yuehua maupun Kong Sun Lian dikejutkan oleh pertempuran itu. Mereka mulai ragu dan tidak mempercayai klan mereka. Dengan demikian, mereka tidak kembali ke klan Surgawi Kong. Dan bahkan, beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka sudah mati. Keduanya telah tinggal bersama dengan kepala klan penjaga dan Wang Qiang sepanjang waktu. Saat kepala klan penjaga dan Wang Qiang khawatir tentang keselamatan Chu Feng, mereka pergi kemana-mana untuk mencari keberadaan Chu Feng. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak lama kemudian, berita kematian Chu Feng mulai menyebar. Meskipun mereka skeptis dengan berita itu, tapi mereka masih sedikit mempercayainya. Karena itulah, kebencian Wang Qiang tumbuh sangat besar terhadap klan Surgawi Kong, dan bahkan bersumpah untuk membuat klan Surgawi Kong membayarnya. Setelah itu, Wang Qiang menemukan Zhao Hong.
Pada saat itu, Zhao Hong juga tahu tentang apa yang terjadi, dan juga membenci klan surgawi Kong sampai ke tulang. Dengan begitu, mereka berdua mulai merencanakan bagaimana membalas dendam kepada klan surgawi Kong. Baik Kong Xunlian dan Kong Yuehua, keduanya tahu tentang masalah ini. Selain itu, meskipun mereka berdua adalah bagian dari klan surgawi Kong, tapi mereka adalah orang-orang yang baik, dan mampu membedakan rasa terima kasih dan dendam. Mereka merasa bahwa klan surgawi Kong salah dalam hal apa yang terjadi pada Chu Feng. Dengan demikian, meskipun mereka tahu bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang berencana untuk membalas dendam pada klan surgawi Kong, tapi mereka tidak menghentikan keduanya. Malahan sebaliknya, mereka memilih untuk mengikuti pelatihan tertutup. Tempat di mana mereka memilih untuk memasuki pelatihan tertutup mereka, itu adalah padang pasir yang luas ini. Meskipun Kong Xunlian dan Kong Yuehua memasuki pelatihan tertutup, kepala klan penjaga tidak mempercayai mereka. Dia takut bahwa Kong Xunlian dan Kong Yuehua memiliki motif tersembunyi, dan diam-diam akan menyerang Wang Qiang dan Zhao Hong. Dengan demikian, kepala klan penjaga memutuskan untuk tinggal dan mengabaikan mereka berdua, itu saat mereka melanjutkan pelatihan tertutup mereka. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong ingin menjadi lebih kuat, dia ingin membantu mereka. Karena itulah, dia memberitahu mereka berdua lokasi semua sisa yang dia tahu. Dalam 2 tahun terakhir, Wang Qiang dan Zhao Hong telah melakukan perjalanan bolak-balik dari sisa-sisa satu ke sisa-sisa yang lain. Itu semua sebenarnya berkat kepala klan penjaga, bahwa mereka berdua berhasil meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat. Di antara sisa-sisa yang dikatakan oleh kepala klan penjaga kepada Wang Qiang dan Zhao Hong, itu adalah tanah pemakaman tidak dikenal. Pada akhirnya, gadis Zhao Hong itu berbohong padaku. Ucap Chu Feng yang merasa tak berdaya. Meskipun Zhao Hong telah memberitahunya bahwa sisa yang akan dia masuki berbahaya, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah berada di sisa itu sebelumnya. Selanjutnya, dia berbicara dengan penuh percaya diri. Jadi, Chu Feng memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun melihat berbagai hal sekarang ini, maka bukan itu masalahnya. Ketika Zhao Hong kembali ke padang pasir yang luas dan menyatakan keinginannya untuk memasuki tanah pemakaman yang tidak diketahui, kepala klan penjaga segera menentangnya. Dan bahkan Kong Yuehua dan Kong Xunlian menentangnya juga. Namun demikian, Zhao Hong bersikeras memasuki sisa-sisa itu. Selain itu, dia sangat percaya diri. Tidak bisa melewati kekeras-kepalaannya, kepala klan penjaga mengambil sebuah harta. Itu adalah harta yang memungkinkan seseorang untuk berpindah tempat jarak dekat. Terlepas dari di mana seseorang mungkin berada, seseorang akan dapat berteleportasi ke lokasi yang tetap setelah menggunakan harta itu. Tentu saja, kepala klan penjaga mengatur lokasi untuk Zhao Hong, yang akan diteleportasikan keluar tanah pemakaman tidak dikenal. Selain itu kepala klan penjaga juga menuntut agar Zhao Hong harus menarik diri dari tanah pemakaman tidak dikenal jika ia menghadapi bahaya. Dia tidak boleh memaksakan dirinya sendiri. Mendengar itu, Zhao Hong menerima tuntutannya tanpa ragu-ragu. Namun meski begitu, kepala klan wali masih mengkhawatirkan Zhao Hong. Dengan demikian, ia mengambil harta lainnya, yaitu harta yang mampu berasimilasi dengan jiwa Zhao Hong. Jika Zhao Hong terluka, dalam bahaya fatal atau mati, harta itu akan menanggapi semua itu. Dan situasi yang dihadapinya adalah, bahwa Zhao Hong dalam bahaya fatal. Selanjutnya, dia sekarang terluka. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Zhao Hong masih tidak menggunakan harta karun itu untuk berteleportasi kembali. Selain itu, hanya mereka yang di bawah tingkat kultivasi abadi sejati, yang mampu memasuki tanah pemakaman tidak diketahui. Dengan demikian, meskipun kepala klan penjaga ingin masuk dan memeriksa situasi di dalamnya, tapi ia tidak dapat melakukannya. Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk mengirim surat itu kepada Chu Feng. Mengapa situasinya tidak dijelaskan secara langsung dalam surat itu? Mengapa kamu harus menulis seperti itu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tentu saja, yang ditanyakan Chu Feng adalah bagaimana bisa dalam surat itu, Kong Yuehua dan Kong Xunlian mengancam Chu Feng dan mengatakan bahwa Zhao Hong ada di tangan mereka. Namun tetap saja Kong Xunlian dan Kong Yuehua berasal dari klan surgawi Kong. Di satu sisi, mereka merasa benci kepada kamu. Di sisi lain, mereka merasa bahwa klan surgawi Kong mereka salah. Dengan demikian, hati mereka berada dalam keadaan tersiksa sepanjang waktu.
Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memverifikasi dengan tepat, seberapa besar kamu menghargai teman-temanmu. Jika kamu benar-benar menghargai persahabatan, mereka mungkin berakhir tidak lagi melihat lebih jauh ke dalam dendam antara kamu dan klan Surgawi Kong, kata kepala klan penjaga itu. Oh, jadi begitu. Chu Feng tiba-tiba menyadari. Kamu seharusnya tidak menyalahkan mereka. Karena bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari klan Surgawi Kong. Sepertinya hati mereka lebih menderita daripada siapapun, kata ketua klan penjaga. Aku mengerti. Senior, apakah mungkin bagi kamu untuk menunjukkan kepada aku, seperti apa situasi Zhao Hong saat ini? Tanya Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, tolong lihatlah. Situasi Zhao Hong saat ini sama sekali tidak optimis. Kawat kepala klan penjaga sambil mengeluarkan kristal biru. Itu adalah kristal yang sangat aneh, dan itu sebenarnya berbentuk persegi panjang. Pada saat itu, gambar hitam seperti bayangan seseorang berkedip-kedip di dalam kristal persegi panjang itu. Gambar itu tidak sepenuhnya berwarna hitam. Tapi sebaliknya, itu berkedip-kedip dengan sinar merah di banyak lokasi. Selanjutnya, seluruh gambar itu juga berkedip-kedip tanpa henti. Apakah sinar merah menandakan cedera, dan berkedip-kedip berarti dia dalam bahaya fatal? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada kepala klan penjaga klan. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chu Feng itu benar. Jika gambar itu hilang, itu berarti bahwa Zhao Hong telah mengalami kecelakaan, kata kepala klan wali. Lalu, mungkinkah Zhao Hong menjadi tidak mampu menggunakan harta karun, yang mampu memindahkannya keluar dari tanah pemakaman tidak diketahui? Tanya Chu Feng. Tidak, harta teleportasi itu pasti efektif. Aku percaya pada kekuatan harta karun itu, karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang dewa dari klan Surgawi Chu, kata ketua klan penjaga dengan cara yang sangat ditentukan. Setelah mendengar itu, Chu Feng menyadari mengapa kepala klan penjaga sangat yakin akan efektivitas harta teleportasi itu. Karena itu adalah harta yang ditinggalkan oleh klan Surgawi Chu, itu harus memiliki keefektifan yang besar di alam biasa 100 perbaikan. Tidak ada waktu untuk menyerah. Aku akan memasuki tanah pemakaman tidak diketahui itu sekarang juga. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai bergerak ke arah tanah pemakaman yang tidak diketahui. Dia benar-benar khawatir tentang keselamatan Zhao Hong. Tuan muda Chu Feng, tolong tunggu dulu. Tepat pada saat itu, kepala klan penjaga tiba-tiba menghentikan Chu Feng dan berkata, "Tolong gunakan ini," ucapnya. Pada saat itu, kepala klan penjaga mengeluarkan IT dari kosmos saknya. Itu adalah item yang sangat indah dan luar biasa. Dari sini dapat dilihat bahwa, item yang terkandung di dalamnya tidak menjadi masalah kecil. Kalau tidak akan ada alasan bagi kepala klan penjaga, untuk menyimpan barang itu dalam item yang begitu indah dan luar biasa ini. Setelah membuka penutupnya, yang muncul adalah kompas. Kompas itu sangat istimewa. Meskipun itu tampaknya merupakan zat yang sebenarnya, Chu Feng bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa kompas itu adalah formasi teleportasi. Selanjutnya, itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Paling tidak mungkin bagi Chu Feng saat ini untuk mengatur pembentukan formasi seperti itu. Di tengah kompas itu ada kompas melingkar yang lebih kecil. Kompas itu hanya seukuran koin. Namun demikian, itu berkilau dengan cahaya keemasan. Selain itu, ia memiliki penampilan yang sangat lembut. Itu seolah-olah kompas dibuat dari air, dan akan hancur saat dihantam sekuat tenaga. Kompas yang lebih kecil ini juga merupakan formasi teleportasi. Bahkan tanpa kepala klan penjaga menjelaskan hal-hal kepadanya, Chu Feng tahu untuk apa kedua kompas itu. Kemungkinan besarnya, kedua kompas ini adalah harta karun yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi di mana saja dalam jarak dekat ke lokasi tertentu. Tuan muda Chu Feng, tolong ulurkan tanganmu, kata ketua klan penjaga kepada Chu Feng. Chu Feng melakukan apa yang dia katakan, dan mengulurkan tangannya. Kepala klan penjaga mengambil kompas kecil itu, dan meletakkannya di telapak Chu Feng. Kemudian, dia menanamkan kekuatan spiritualnya ke kompas kecil itu, dan membentuk segel tangan khusus. Bas-bas. Seperti air, kompas kecil itu mulai bubar. Dalam sekejap mata, kompas itu telah berasimilasi ke telapak tangan Chu Feng. Kompas kecil itu masih ada. Namun seketika, kompas itu saat ini dicetak ke telapak tangan Chu Feng seperti tato. Tuan muda Chu Feng, jika kamu menghadapi bahaya dan ingin segera meninggalkan tanah pemakaman yang tidak diketahui,
kamu hanya perlu mengepalkan telapak tangan kamu, dan berpikir untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Dengan begitu, kamu akan diteleportasi, kata ketua klan penjaga. Lalu ada juga ini. Ini adalah, ucap kepala klan penjaga yang mengambil item lain. Setelah membuka casingnya, dua manik segera muncul. Salah satunya adalah pil obat, sedangkan yang lainnya adalah kristal persegi panjang berwarna biru. Chu Feng tahu bahwa ini pasti kristal yang sama yang digunakan Zhao Hong yang dapat menentukan keadaannya. Tuan muda Chu Feng, tolong telan pil obat ini, ucap kepala klan penjaga sambil menyerahkan pil obat itu kepada Chu Feng. Chu Feng menelan pil obat tanpa ragu-ragu. Setelah menelan pil obat, Chu Feng merasakan semacam kekuatan aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, kekuatan itu diserap oleh tubuhnya. Tidak hanya kekuatan itu bergabung dengan daging dan tulang Chu Feng, tetapi tampaknya bahkan bergabung dengan energi dan jiwa Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng bisa melihat bahwa ketika pil obat bergabung dengan tubuhnya, gambar bayangan secara bertahap muncul pada kristal persegi panjang biru itu. Gambar bayangan itu berbeda dari yang ada di kristal persegi panjang Zhao Hong. Tidak hanya itu tidak memancarkan sinar merah, tetapi juga tidak berkedip. Itu sangat jelas dan stabil. Sudah jelas, gambar bayangan ini mewakili Chu Feng. Senior, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang aku. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Chu Feng kepada kepala klan penjaga. Chu Feng tahu betul bahwa kepala klan penjaga melakukan semua ini, itu karena dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, mungkin ada beberapa kata yang tidak boleh dikatakan orang tua ini. Namun, aku mendorong kamu untuk mengingat bahwa tubuh, rambut, dan kulit kamu itu, semuanya diberikan kepada kamu oleh orang tua kamu. Jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, kamu tidak boleh bertindak dengan terburu-buru. Bahkan jika kamu tidak menganggap dirimu sendiri, kamu tetap harus mempertimbangkan keluargamu. Pikirkan tentang apa yang akan mereka rasakan. Kepala klan penjaga menasihati Chu Feng dengan sungguh-sungguh dan penuh makna. Dia tampaknya mengerti Chu Feng dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seseorang yang setia dan benar. Demi keselamatan temannya, dia bisa mengabaikan segalanya. Chu Feng tersentuh oleh kata-kata yang diucapkan oleh kepala klan penjaga. Itu memang benar. Jika sesuatu terjadi padanya, seberapa sedih ayah dan ibunya. Dan yang paling penting adalah, dia bahkan belum bertemu ibunya. Jika dia mati begitu saja, Chu Feng akan memiliki penyesalan yang mendalam bahkan dalam kematiannya. Aku akan mengingatnya, kata Chu Feng. Kemudian, bersamaan dengan kepala klan penjaga klan, Chu Feng kembali ke daerah di mana tanah pemakaman tidak dikenal berada. Ketua klan penjaga menempatkan kompas pembentukan formasi lainnya di tanah. Jika Chu Feng berencana untuk berteleportasi, dia harus mengandalkan kompas pembentukan formasi itu. Selain itu, beberapa waktu diperlukan untuk mengaktifkan kompas pembentukan formasi itu. Setelah kompas itu mencapai tanah, ukurannya akan segera bertambah. Itu tumbuh seukuran semangka, dan kemudian terus tumbuh sampai panjangnya 30 meter, dan tinggi 90 meter. Formasi spiritual yang sangat besar ini berkilauan dengan cahaya. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, pembentukan formasi ini hanya terlihat seperti hal yang sama sekali berbeda. Awalnya, Chu Feng ingin membantu. Namun kepala klan penjaga bersikeras, untuk menyelesaikan pembentukan formasi ini sendiri. Tanpa pilihan lain, Chu Feng akhirnya berdiri sebagai penonton. Senior Kong Yuehua, dapatkah kamu memberitahu aku mengapa tempat ini disebut tanah pemakaman tidak dikenal? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Kong Yuehua mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. Sebenarnya, dibandingkan dengan sisa-sisa di alam biasa 100 refinements, tanah pemakaman tidak dikenal ini ada belum lama. Dan bahkan, itu dapat dikatakan bahwa itu baru saja ditemukan. Itu muncul kira-kira 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tanah pemakaman yang tidak diketahui ini tidak terkubur di bawah gurun ini. Tapi sebaliknya, itu adalah kompleks bangunan yang luas. Itu sangat indah, spektakuler, dan juga menakutkan. Itu hanya tak terlukiskan dengan kata-kata. Itu tidak menyerupai bangunan, tetapi lebih seperti sebuah karya seni. Melihat itu, orang akan mudah terpikat olehnya, ucap Kong Yuehua. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa ekspresi Kong Yuehua berubah. Ini seolah-olah dia mengingat adegan saat itu.
Pada saat itu, Chu Feng yakin bahwa Kong Yuehua adalah salah satu saksi dari penampilan tanah pemakaman tidak diketahui saat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.